Siapa yang tidak pernah berdosa? Jika kita berani mengatakannya, maka kita jadikan Tuhan pendusta atau pembohong. Di dalam Roma dikatakan jika kita mengatakan bahwa tidak melakukan kesalahan, maka kita berdosa. Kesalahan itu sudah ada sejak nenek moyang kita melakukan pelanggaran hukum Tuhan atau perintah Tuhan. Sejak melakukan kejahatan inilah akhirnya semua manusia yang pernah lahir di dunia mewarisi kejahatan turun-temurun. Definisi kejahatan atau dosa adalah pelanggaran hukum Tuhan. Iman yang ragu-ragu juga didefinisikan dengan hal ini. Kemudian segala sesuatu yang baik yang tidak dilakukan, maka kita juga sudah dianggap melakukan pelanggaran atau kejahatan ini. Dosa yang tidak dapat diampuni, seperti apa itu? Bagaimana yang dikatakan Alkitab sehubungan dengan hal ini? Alkitab mengatakan dengan jelas, ketika seseorang menghujat Roh Kudus, itulah yang dimaksudkan. Kegiatan atau kejahatan apapun, jika dilakukan berulang-ulang sampai batas tertentu, maka itulah dosa yang tak dapat diampuni. Dalam menyelesaikan masalah kejahatan atau pelanggaran ini, kita hanya perlu beriman untuk menyelesaikannya. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil dan akan mengampuninya pada saat itu juga. Itulah yang perlu kita tahu tentang kesalahan dan pelanggaran kita. Biasanya dosa yang kelihatan kecil, yang dianggap enteng, justru itulah yang akan membawa kepada maut atau kebinasaan yang kekal. Justru dosa-dosa yang kelihatan besar, yang kelihatan berat, itulah yang justru dapat kita hindarkan dan tidak membawa kepada kebinasaan. Ketika kita melakukan dosa yang besar, pastinya kita akan mengaku dosa itu. Kita akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Tetapi yang jadi masalah adalah dosa-dosa kecil yang dilakukan setiap saat, setiap hari, berulang-ulang. Justru dosa kecil ini yang kita anggap remeh, yang bisa membawa kepada kebinasaan. Firman Tuhan sangat jelas berkata, ketika kita melakukannya berulang-ulang dosa yang kecil itu, dan kita melakukannya sengaja, maka itulah yang berpotensi dapat menjadi dosa yang tidak dapat diampuni. Dosa yang ujungnya adalah maut yang kekal. Bukan cuma maut sementara di atas bumi ini. Saudara-saudara, ketika kita benar-benar mengakui semua perbuatan dosa di hadapan Tuhan, ketika Yesus Kristus masih berada di surga sebagai imam besar, sebagai perantara, pada saat inilah kesempatan berharga bagi kita, setiap manusia, untuk bisa menyelesaikan dosa itu. Karena dosa yang kita lakukan setiap hari, ketika kita tidak membawanya kepada Yesus Kristus yang akan mengampuni dosa itu, maka itu akan membawa maut cepat atau lambat. Tetapi ketika kita menyelesaikan dosa itu, sebagaimana janji firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, Ia adalah setia dan adil
dan Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Itu janji Tuhan, janji Kristus kepada kita manusia yang tidak kebal dengan dosa, yang tidak kebal dengan kecenderungan daging. Tetapi ketika kita mengakui di hadapan Yesus dengan tulus dan jujur, pada saat itu juga semua dosa akan diselesaikan. Inilah janji yang indah yang boleh menjadi bagian kita. Dosa yang tidak dapat diampuni ketika kita menghujat Roh Kudus, menghujat salah satu oknum kealahan. Dan dosa yang dapat membawa kita sampai kepada kematian ketika dosa yang kita lakukan itu berulang-ulang dilakukan. Jatuh bangun, dan dosa yang sama yang kita lakukan. Ini dapat membawa kepada kebinasaan yang kekal. Janji firman Tuhan kiranya boleh menjadi bagian kita. Kita akan terus memberikan waktu untuk Tuhan. Selalu mengambil waktu untuk menyelesaikan perkara-perkara dosa, kejahatan-kejahatan yang setiap hari kita lakukan. Karena kedaginganlah yang menguasai kita dan menuntun kita untuk berbuat dosa itu. Sekali lagi, janji Yesus pasti, kita mengaku dosa, kita diampuni, diselesaikan dan disucikan dari segala kejahatan.